Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Kitab Matius mencatat dalam Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bayangkan saudara, apabila kita di sana pada saat Yesus mengatakan seperti itu, kira-kira kita paham nggak apa maksud Yesus atas perkataannya itu? Kemungkinan besar kita tidak akan paham apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus mengatakan antara Paskah dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Padahal Paskah itu bagi bangsa Yahudi adalah perayaan untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, biasanya korbannya ya domba, bukan anak manusia. Ya, sebenarnya apa itu Paskah? Ya mungkin dari kita sudah banyak yang tahu ya. Paskah itu dalam bahasa Ibrani adalah Pesach atau bahasa Inggris Passover. Artinya melewatkan. Apa maksudnya melewatkan? Ya, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa akan melewati rumah-rumah yang tiang pintu-pintu dan ambang atasnya telah diperciki darah anak domba. Nah, ketika malaikat melihat ada tanda darah di pintu tersebut, maka malaikat hanya lewat saja dan tidak masuk untuk membunuh anak sulung. Ini adalah tulah ke-10. Ya, pertanyaannya, apakah malaikat tidak tahu rumah yang dilewati rumah orang Israel atau bukan? Kok harus lihat tanda darah di pintu? Ya menurut saya sih sebenarnya ya tahu. Nah, namun ini adalah perlambang yang bersifat nubuat, saudara. Jadi perlambang yang bersifat nubuat. Setiap orang yang di pintu hatinya ada tanda Kristus, darah Kristus, akan selamat. Malaikat maut akan lewat setelah lihat ada tanda darah Kristus di hatimu. Nah, ini adalah Paskah dan Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, Paskah penuh dengan lambang yang bersifat nubuat karena menunjuk kepada Yesus Kristus. Perjanjian Baru dengan tegas mengajarkan bahwa hari raya Yahudi merupakan bayangan dari apa yang harus datang. Bisa lihat di Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kemudian Ibrani 10 ayat 1, yaitu penebusan melalui darah Yesus Kristus. Perhatikanlah hal-hal berikut dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 51 yang mengingatkan kita pada Sang Juru Selamat dan kehendaknya bagi kita. Yang pertama, inti dan jiwa peristiwa Paskah adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir bukan karena mereka itu layak, bukan, tetapi karena Ia mengasihi mereka dan setia kepada perjanjiannya. Demikian pula keselamatan yang kita terima dari Kristus sampai kepada kita melalui kasih karunia Allah yang menakjubkan. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 8 sampai 10, Titus 3 ayat 4 sampai 5. Oke.
Yang kedua, darah yang dipercikkan pada tiang pintu dan ambang atasnya dimaksudkan untuk menyelamatkan anak sulung dalam setiap keluarga dari kematian. Darah ini menunjukkan kepada penumpahan darah Yesus disalib supaya menyelamatkan kita dari kematian dan dari murka Allah terhadap dosa. Kita bisa lihat di Keluaran 12 ayat 13, Ibrani 9 ayat 22. Yang ketiga, anak domba Paskah itu adalah sebuah korban yang berfungsi sebagai pengganti anak sulung. Bisa dilihat di Keluaran 12 ayat 27 ya. Korban ini menunjuk kepada kematian Yesus Kristus sebagai ganti kematian orang percaya. Ya, ini bisa dilihat di Roma 3 ayat 25. Paulus secara tegas menyebut Kristus anak domba Paskah kita yang dikorbankan demi kita. Nah, itu di 1 Korintus 5 ayat 7. Yang keempat ya, anak domba jantan yang akan disembelih haruslah tanpa cacat. Keluaran 12 ayat 5 ya. Anak domba itu melambangkan ketidakberdosaan Kristus, anak tunggal Allah yang sempurna. Kita bisa lihat di Ibrani 4 ayat 15. Kemudian yang kelima, memakan daging anak domba itu melambangkan pemanunggalan masyarakat Israel dengan kematian anak domba itu. Kematian yang menyelamatkan mereka dari kematian jasmaniah. Demikian pula ikut serta dalam perjamuan kudus melambangkan keikutsertaan kita dalam kematian Kristus. Kematian yang menyelamatkan kita dari kematian rohani. Kita bisa lihat di 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Sebagaimana halnya dengan Paskah, hanyalah korban yang pertama, kematiannya disalib, menjadi korban yang efektif. Kita mengadakan perjamuan kudus sebagai suatu peringatan akan Dia. Yang keenam, pemercikan darah pada tiang pintu dan ambang atasnya dilaksanakan dengan iman yang taat. Nah, tanggapan iman ini mendatangkan penebusan melalui darah. Keselamatan melalui darah Kristus diperoleh hanya melalui ketaatan yang disebabkan oleh iman, ya. Kita bisa lihat di Roma 1 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati. Amin.